Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktikkan. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kali ini ketemu lagi ya untuk membuat project ketiga dari inner yang kemarin saya tunjukkan di dua project sebelumnya ya. Jadi yang ini ukurannya ya 21 kali 13. Sama seperti inner yang sebelumnya, hanya bentuknya dia meninggi. Kalau yang sebelumnya kan bentuknya seperti ini. Yang ini ya, masih ingat ya teman-teman ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Yang ini yang lebih kecilnya sudah jadi, tinggal yang ini untuk part ketiga. Nah untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan benang polikilap filamen ya ini. Jadi bentuknya agak-agak lembut dibanding dua benang sebelumnya. Warnanya tetap matchingkan dengan innernya. Saya menggunakan hakpen nomor 5 ya, teman-teman boleh sesuaikan dengan hakpen yang teman-teman miliki sesuai dengan benangnya. Oke, untuk project pertama untuk tahap awal kita membuat dulu 31 ya, 31 rantai ini untuk alasnya kelipatan 3 ya, tambahin 1. Nah, setelah itu baru kita tambahkan 2 rantai lagi yang kita akan anggap sebagai double crochet. Jadi kita akan menggunakan double crochet untuk project kali ini ya, biar cepat naik gitu, karena kan ini bentuknya juga tinggi. Kita akan buat 2 double crochet lagi di lubang yang ketiga ya. Jadi lubang yang pertama, yang kedua, dan ini kita masukkan di lubang yang ketiga sebanyak 2. Jadi di pojok sini kita membuat 3 double crochet, satunya diambil dari 2 rantai terakhir itu. Kemudian setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet sampai dengan di ujung sini 3 lagi ya. Biar cepet jadi kita pakai double crochet ya teman-teman. Jadi tadi 3 di awal, kemudian 29 double crochet, dan yang terakhir ini kita buatkan 3 double crochet. Jadi kita nanti akan buat memutar ya untuk alasnya. Ya, kemudian kita akan merajut di sisi sebelahnya. Sambil menyembunyikan bagian benang yang tersisa ya, bagian benang yang awal tadi. Untuk project kali ini kita akan membuat motif yang berbeda teman-teman. Jadi 3 inner ya, 1 paket. Kemarin itu 3-3-nya motifnya beda-beda. Nah ini sudah di ujung ya, udah selesai 29 double crochet di sisi sebelahnya. Kemudian kita akan menyatukannya dengan rantai kedua dari double crochet yang pertama ya, di lubang yang pertama ini. Nah setelah ini kita akan naik ke round kedua atau putaran kedua. Nah di putaran kedua ini kita masih membuat double crochet seperti ini teman-teman, 1 putaran lagi, masing-masing 1 stitch di atas yang ini ya teman-teman ya. Nah ini saya udah ada di bagian ujung dari baris yang kedua ini teman-teman, double crochet ya. Kemudian saya akan menyatukannya dengan slip stitch dengan double crochet yang pertama. Nah jadi kita sudah punya 2 baris ya untuk bagian tasnya ini. Kemudian kita akan masuk ke motifnya. Kemudian kita akan masuk ke motifnya mulai dari baris yang ketiga. Jadi motifnya ini terdiri dari 2 baris ya, baris yang ketiga dan keempat itu merupakan satu motif dari Jasmine Stitch ya. Jasmine Stitch ini motif yang pernah saya buatkan tutorialnya, dan teman-teman bisa melihat tutorialnya secara khusus di video saya yang ini. Nanti saya cantumkan juga linknya di description. Nah kita mulai dengan 2 rantai, kemudian kita masukkan kita buat double crochet di lubang yang sama ya teman-teman. Ini kita anggap jadi 2 double crochet. Nah sebelum itu kita satukan, jadi ini double crochet
together ya, double crochet together. Kemudian jangan dulu kita tutup, kita buat lagi double crochet dengan melompat 2 stitch di depannya. Jadi kita buat di stitch yang ketiga ya, 1 kali, kemudian kita buat lagi 1 double crochet yang belum selesai 2 kali. Jadi ini akan kita buat together seperti ini ya. Jadi akan ada 4 loop di atas hakpen kita, kemudian kita tarik sekaligus ya. Setelah itu kita buat 1 rantai 2 rantai. Nah kemudian kita buat lagi double crochet 1 kali di lubang yang sama dengan double crochet yang ini atau 2 rantai tadi ya. Kemudian kita kaitkan 1 kali, kemudian kita akan membuat 2 lagi double crochet together ya teman-teman, di lubang yang ini. Jadi yang tadi kita isi 2 double crochet, kita akan isi lagi 2 double crochet di lubang yang ini ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi 2 double crochet together lagi di lubang yang ketiga ya. Setelah membuat 4 seperti ini, jangan dulu ditutup, tapi kita akan membuat 2 lagi double crochet di 1 lubang di stitch yang ketiga. Jadi kita lompat 2, 1 2, kita kerja di sini 1 double crochet yang belum selesai, 1 double crochet lagi ya. Jadi di atas hakpen kita ini akan ada 6 loop ya, 6 benang di atas hakpen kita yang ini ya teman-teman. Baru kemudian kita tarik sekaligus, kemudian kita buat 2 rantai. Jadi untuk bagian pertama tadi kita buatnya hanya 2 ya, hanya 2 itu, 1 di yang pertama 2 double crochet, kemudian 1 lagi 2 double crochetnya di lompat 2. Nah tetapi untuk yang berikutnya kita akan membuat 3 ya. Yang pertama di sini 1 double crochet ya, kait tarik, kemudian jangan dulu disatukan. Kemudian kita membuat 2 lagi di 2 double crochet. Jadi 1 lubang dengan 2 double crochet yang ini. Yang terakhir kita buat ya. 2 kali, tapi jangan ditutup. Jadi ada 4 loop ya teman-teman. Dan kita akan membuat 2 lagi dengan melompati 2. Di sini berarti. 1, 2. Nah setelah ada 6 loop seperti ini, baru kita tarik semuanya dan kita buatkan 2 rantai. Lakukan terus sampai dengan ujung sini teman-teman. Jadi kita buat 2 dulu, 1 dulu double crochet di sini. Kemudian jadi ini ada 2 dengan 2 rantai tadi ya. Kemudian di sini 2 double crochet. Kemudian 2 double crochet dengan melompati 2. Jadi nanti di bawah sini double crochetnya itu akan ada 4. Di setiap lubang ini akan ada 4. Ini baru 2, nanti ada 2 lagi. Ini sudah 4. 1 ke kiri, 2 ke kiri, 2 ke kanan. Gitu ya. Kemudian 2 rantai. Oke teman-teman, kita coba lanjutkan dulu ya. Nanti kita ketemu di ujung yang sebelah sini. Yang pertama kali ini. Ini saya sudah berada di bagian terakhir ya. Sedikit lagi udah mau ke ujung dari motif jasmine stitchnya ini. Di putaran yang pertama untuk motif ini. Ini ada satu motif lagi yang harus kita selesaikan ya. Jadi di sini seperti juga tadi saya akan buat dulu 1 double crochet terbuka ya. Kemudian ini kan baru 2 ya. Kita lanjutkan lagi dengan 2 double crochet dan 2 lagi kita akan gabungkan dengan, ini kan kita lompat 2 ya. 1 2 kita akan gabungkan dengan stitch yang pertama waktu ada 2 di situ double crochet. Jadi double crochet yang 2 pertama itu akhirnya jadi 4 ya dengan tambahan 2 ini. Kemudian 6 loop ini kita satukan, kita kunci dan tambahkan lagi 1 rantai. Jadi 2 rantai ya. Nah, setelah itu kita akan buat double crochet lagi 1 kali ya. Jangan dulu ditutup dan kita gabungkan dengan di sini ada 3 helai ya. Di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Bagian tengahnya sini kita gabungkan di sini, teman-teman. Ya, slip stitchnya di sini seperti ini. Jadilah bentuknya seperti ini. 2 2 2 2. Ini baru 4 ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan
Di putaran berikutnya masih dengan jasmine stitch ya, karena ini kan belum selesai, baru separohnya. Kita akan lanjutkan dengan membuat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama kita buat 1 double crochet yang belum selesai, dan kemudian kita lanjutkan lagi membuat double crochet di stitch yang ini, yang lubang-lubang bagian tengah bunganya, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi kalau kita lompat 2 maka akan ketemu di sini. Kemudian kita buat 2 di sini, double crochetnya, baru kita tutup. Jadi untuk pertama ini kita buat 4 aja ya, 4 helai di hakpennya. Kemudian kita buat 2 rantai, kita buat double crochet juga di sini 1 kali. Kemudian di sini 2 kali, ya kan? Kemudian kita lompat 2 kali ya, 1 2 atau tengah-tengah sini persis. Kita buatkan double crochet 2 kali. Baru setelah terkumpul 6 stitch di atas hakpen kita ya, 6 loop ini kita satukan, kemudian kita buat 2 rantai. Nah, ini sudah membentuk ya teman-teman bunga jasminnya ya, bunga melatinya. Teman-teman bisa lihat ya, sudah membentuk bunganya. Nah, untuk berikutnya juga kita lakukan cara yang sama ya, kita buat double crochet di sini 1 kali. Kemudian double crochet di sini 2 kali. Kemudian double crochet di lubang bunga yang tadi di bawahnya 2 kali. Sehingga kita punya 6 loop. Kemudian kita tarik, satukan, buat 2 rantai. Dan seterusnya teman-teman kita selesaikan membuat motif dari jasmine stitchnya ya, seputaran ini sampai kembali lagi ke sini. Nah, nanti di round berikutnya atau di baris berikutnya kita akan selingin lagi dengan 2 baris double crochet ya, 2 baris double crochet. Kemudian berikutnya kita buat lagi motif dari jasmine stitchnya ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan dulu, nanti kita ketemu lagi setelah selesai di pojok sini ya. Nanti pada saat kita akan membuat double crochet ini, nanti saya tunjukkan caranya, tiap lubang sini 1 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya udah ada di bagian terakhir ya dari putaran kedua untuk motif jasmine stitchnya ya. Jadi nanti di terakhir ini seperti yang tadi saya bilang, ini kita akan gabungkan dengan bunga yang motif bunga dari jasminnya yang terakhir, yang pertama banget ya. Jadi ini 6. Oke, kita tarik semuanya, kemudian kita buat 2 rantai dan 1 double crochet yang masih terbuka ya. Kemudian kita satukan dengan stitch lubang dari jasmine stitch yang paling pertama banget ya, yang ini. Oke ya, jadi kita langsung slip stitch di sini dan udah selesai untuk motif dari jasmine stitch yang round keduanya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah betul-betul terlihat satu motif dari bunga jasmine ya. Ya, jadi ada bunga-bunga atau bintang-bintang seperti itu. Yang kalau kita lihat ini ada titik-titik tengahnya. Oke, kita lanjutkan dengan baris berikutnya, yaitu dengan membuat double crochet di setiap stitch yang ada di bawahnya. Jadi kita akan selingi jasmine stitch ini dengan double crochet sebanyak 2 putaran ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan 2 rantai. Kemudian kita akan masuk ke stitch yang ada di depannya. Jadi ini yang bulatan yang di bagian tengah ini udah 1 double crochet ya. Kita akan masuk ke stitch yang ada di depannya. Kemudian stitch yang ada di depannya lagi. Jadi setiap stitch itu diisi dengan 1 double crochet. Ya, setiap lubang yang ada di bawah hasil dari pembentukan jasmine stitchnya kita isi dengan double crochet. Termasuk yang di lubang-lubang bagian tengahnya sini, ini semua diisi dengan double crochet ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu ya double crochetnya sampai di ujung sini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 2 putaran ya, 2 baris double crochet teman-teman, 1 baris pertama dan 1 baris kedua. Ini saya sudah selesai. Dan ini saya ada di ujung, langsung aja saya slip stitch dengan double crochet yang pertama ya. Dan kita bisa langsung mengulangin lagi
jasmine stitch seperti yang di baris ketiga dan keempat ini. Jadi baris ketiga dan keempat kita ulangin lagi di baris ke-7 ini ya. Dengan cara seperti yang tadi, kita buat 2 rantai, kemudian kita buat double crochet di lubang yang sama, kemudian kita lompat 2 ya, kita buat double crochet sebanyak 2 ya, tapi tidak diselesaikan. Jadi akhirnya ada 4 stitch di atas ini untuk yang pertama ini, baru kita selesaikan dan kita buat 2 rantai. Setelah itu kita buat lagi double crochet 1 kali di lubang yang sama seperti lubang rantai tadi ini, dan di lubang yang ada 2 double crochet sebelumnya, jadi akhirnya ada 4. Kemudian di lubang yang baru setelah kita lompati 2, jadi di stitch yang ketiga di depannya. Nah, ada 6, baru kemudian kita tarik, kita satukan ya, kita buat 2 rantai ya. Kita ulangin lagi cara yang sama seperti tadi ya, dan kita akan buat motif jasmine stitch ini dengan 2 putaran ya, dengan 2 langkah ini nah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman mulai mengulang baris yang ketiga dan keempat di ke-7 dan ke-8 ini. Nanti setelah itu kita akan buat 2 baris double crochet, kemudian 1 motif jasmine stitch-nya ya, yang dibuat dengan cara 2 putaran, kemudian 2 double crochet, jasmine stitch, 2 double crochet. Sampai nanti kita bisa selesai di sini. Di baris yang terakhirnya ya, di barisan yang terakhir ini kita akan single crochet. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi sampai dengan tinggi tas yang kita inginkan, yaitu 21 cm ya. 20 cm, kemudian 1 cm untuk single crochet. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di bagian terakhir dari double crochet 2 baris terakhir ya. Jadi ini sebetulnya sudah selesai pouchnya ya. Ini kalau saya bandingkan dengan innernya atau furingnya ya, ini kurang lebih sekitar 1 cm atau 1,5 cm aja untuk bagian atasnya, bagian tepi atasnya. Jadi setelah kita membuat berapa baris nih, berapa motif ya, 1, 2, 3, 4 motif dari jasmine stitch-nya ya, seperti ini. Jasmine stitch, kemudian double crochet 2 baris, jasmine stitch, double crochet 2 baris, jasmine stitch ya, sampai ada 4 model jasmine stitch-nya ya, tusuk jasmine-nya. Kita akan menutup bagian atas tas ini dengan single crochet. Jadi kita selesaikan dulu bagian terakhirnya, baru kemudian kita buat 1 rantai, dan kita akan membuat single crochet di setiap double crochet yang ada di bawahnya. Jadi setiap stitch kita isi dengan single crochet berkeliling ya, 4 putaran, 4 atau 3 putaran tergantung dari tingginya ya. Kalau saya ini kayaknya 4 cukup ya teman-teman. Jadi 4 putaran. Kita langsung selesaikan dulu 4 putaran dari sini ya, kadung ke atas sini. Ya, kita ketemu lagi di sini nanti. Oh ya teman-teman, pas di bagian pertama dari single crochet ini, kita tambahkan dulu ring D yang kecil ya. Ini ukuran 1,3 mm. Kita tambahkan langsung di bagian sini ya teman-teman. Langsung kita rajut aja dengan 1 single crochet sebanyak 4 baris ya, 4 atau 3 ini. Ini karena kecil banget, jadi mungkin bisa 3 ya. Coba. Tuh seperti ini ya teman-teman, 3 cukup rupanya. Jadi kita langsung lanjut membuat single crochet di setiap stitch yang ada di sini. Ya. Nanti di sisi sebelahnya juga kita akan pasang 1 lagi seperti ini teman-teman ya, kecil aja. Jadi untuk bagian belakangnya, soalnya kalau dipasang di pinggir ini kan bentuknya datar, tipis banget, jadi kurang bagus. Jadi bagusnya adalah di bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Jadi nanti mereknya kita pasang di sini, di depan sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 4 baris ya single crochet, 3 baris single crochet di bagian akhir, bagian atas tasnya ya.
Jadi ini saya sudah tambahkan 3 baris. Setelah tadi motif jasmine stitch, kemudian 2 baris double crochet, ini saya kemudian memutar 3 baris single crochet ya. Ini juga ring D kecilnya sudah ditambahkan. Bahkan sudah saya sembunyikan bagian benang yang berlebihannya ya ke dalam sini dan sudah saya selesaikan. Nah, tinggal habis ini saya mau pasang puringnya ya, mau masukin ke inner. Jadi nanti saya masukin ke sini ya, dan akan saya segera jelujur untuk diselesaikan. Oke teman-teman, sebentar saya selesaikan dulu bagian akhir dari tas ini ya. Baik teman-teman, ini sudah saya selesaikan memasang furing ya bagian dalamnya dengan menjelujur di pinggir-pinggirnya ini ya, pakai tangan pastinya secara manual gitu ya. Dan ini sudah jadi pocketnya ya. Ini pouch, bisa juga sebagai tas handphone ataupun apapun lah ya. Pokoknya lumayan lah, dengan size besar ini bisa memuat banyak. Kemudian saya juga sudah buatkan talinya ya, untuk tali sling bagnya. Dan ini talinya teman-teman bisa bikin dengan cara yang teman-teman biasa bikin ya, model apapun. Tapi ini karena jumlah benangnya tinggal sedikit lagi, ini pas-pasan banget saya buat tali seperti ini. Talinya dibikin dengan cara membuat rantai sebanyak 200 ya. Kemudian kita buatkan single crochet satu sisi. Tadinya mau 2 sisi, ternyata nggak cukup, jadi satu sisi aja. Kalau teman-teman ingin lebih lebar, buatlah 2 sisi ya, kalau memang masih cukup benangnya. Dan ini masih bisa melar kayaknya, jadi 100 cm ini masih bisa melar. Ini aja tutorial kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya langsung. 3 inner yang dibeli dalam satu paket ya, yang ukurannya 21x13, 13x21, 15x10, itu berapapun teman-teman beli paketnya, bisa dibuat dengan jadi kapelan gitu dengan teman-temannya, ataupun dengan ibu dan anak, atau dengan saudara yang lain ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai dengan selesai video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa menyaksikan terus video-video tutorial terbaru dari saya ya. Bersama dengan kami Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.